Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di catatan si Boy. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa di segmen kali ini kita berbicara tentang misteri-misteri dan beberapa mitos di dunia Indonesia maupun di luar negeri. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah legenda atau sebuah sungai yang cukup panjang di daerah Pulau Jawa, yaitu Sungai Citarum. Sebelum memulai ceritanya, subscribe terlebih dahulu agar kita bisa memberikan cerita-cerita menarik dan supaya kita bisa semangat untuk menceritakan mitos-mitos yang ada di dunia dan di Indonesia. Mari kita mulai ceritanya. Sungai Citarum salah satu sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Barat. Bukan hanya menjadi urat nadi kehidupan, tetapi juga menyimpan cerita-cerita yang penuh misteri dan kepercayaan kuno. Salah satu kisah yang masih hidup hingga kini adalah legenda Raden Kalung, seorang tokoh yang dipercaya memiliki kekuatan besar dan hubungan gaib dengan Sungai Citarum. Sosok yang konon dipercaya menjadi penjaga spiritual aliran Sungai Citarum. Siapakah sebenarnya Raden Kalung? Bagaimana kisahnya bisa begitu melekat di hati masyarakat sekitar? Dan apa peran mitos ini dalam kehidupan di sepanjang Sungai Citarum? Bersiaplah, karena kita akan mengungkap legenda Raden Kalung dan rahasia yang tersembunyi di Sungai Citarum. Di setiap cerita, ada misteri yang menunggu untuk diungkap. Selamat datang di Urban Legend. Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang dan terbesar di Jawa Barat. Sungai ini mengalir sepanjang 297 km, berhulu di cekungan Bandung dan bermuara di Lautan Jawa. Sungai ini hampir membelah Pasundan dengan dialiri mata air yang bersumber dari Gunung Wayang, sebelah selatan kota Bandung. Dari Gunung Wayang tersebut, aliran Citarum melewati dasar cekungan dan mengalir menuju Waduk Saguling. Kemudian bermuara di pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Karawang. Dari hasil studi yang dilakukan oleh para ahli geologi dan geografi, sekitar 105.000 tahun yang lalu, Sungai Citarum telah terbendung oleh tragedi letusan dahsyat Gunung Sunda hingga akhirnya membentuk sebuah danau bernama Danau Bandung Purba. Material dari letusan Gunung Sunda tersebut kemudian mengisi area lembah hingga menyebabkan danau raksasa tersebut terbelah menjadi dua. Dua belahan danau tersebut selanjutnya memiliki nama Danau Bandung Purba Barat dan Danau Bandung Purba Timur. Kejadian evolutif dan aliran air Sungai Citarum yang masih aktif menyebabkan terjadinya patahan dan kawasan mengalami kondisi amblas. Karena hal tersebut, sejak 16.000 tahun lalu, air yang ada di dua danau purba tersebut menjadi lebih menyusut. Tempat penyusutan danau Bandung Purba tersebut diperkirakan terjadi di kawasan yang saat ini lebih dikenal sebagai Curug Jompong. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika kata Citarum itu berasal dari bahasa Sunda. Nama sungai ini berasal dari kata Ci dan Tarum. Kata Ci dipahami dengan cai yang berarti air, sedangkan istilah Tarum berasal dari nama kerajaan Hindu tertua dan terbesar di Jawa Barat, yaitu Tarumanagara. Berdasarkan catatan sejarah pada abad ke-5, Jaya Singwarman membangun sebuah dusun kecil di tepi sungai. Ia membangun dusun kecil itu tepat di tepi Sungai Citarum. Lambat laun, dusun kecil itu berkembang menjadi kerajaan Tarumanagara. Terdapat 7 mata air di kawasan aliran Citarum, yaitu Pangsiraman, Cikahuripan, Cikawadukan, Koleberes, Cihaniwung, Cisandane, dan Cisanti. Mata air Pangsiraman adalah mata air paling besar. Masyarakat sering mengunjungi mata air ini untuk melakukan ritual mandi dan memohon doa. Sungai Citarum pernah menjadi batasan wilayah antar dua kerajaan, yaitu Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Awalnya, Kerajaan Sunda ini bernama Kerajaan Tarumanagara, namun diubah namanya pada 670 Masehi. Kemudian sejarah ini berulang pada abad ke-15. Sungai Citarum dijadikan sebagai batas administrasi antara Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Banyak peninggalan sejarah di Sungai Citarum membuktikan bahwa kerajaan ini memiliki daerah pemerintahan yang cukup luas. Namun ada yang mengartikan berbeda istilah Tarum. Di sini ada yang mengartikan sejenis tanaman yang menghasilkan warna ungu atau nila. Tingginya nilai ekonomi tanaman tarum di sepanjang sungai membuat banyak warga menjadikannya sebagai ladang perdagangan ekspor dari Tarumanagara.
Hal ini disebabkan karena tarum atau nila adalah bahan pewarna biru yang sering digunakan untuk memakai jubah kebesaran para bangsawan. Salah satunya Kaisar Tiongkok. Tidak hanya untuk warna biru, tanaman itu juga dapat digunakan menghasilkan warna kuning dan merah. Pada zaman itu, warna biru, kuning, dan merah adalah warna yang paling disukai. Pasalnya, ketiga warna itu memiliki makna yang istimewa. Warna biru adalah lambang langit sekaligus menjadi warna yang paling sakral, sehingga dapat dipakai pada acara-acara ritual keagamaan para kaisar. Warna merah adalah lambang besi atau kekuatan. Warna ini biasanya digunakan pada saat berperang. Sementara warna kuning adalah lambang tanah yang berarti kebijaksanaan. Sungai Citarum sendiri itu terdapat beberapa legenda-legenda atau kisah-kisah legenda atau mitos di sini. Kisah legenda atau mitos mengenai makhluk penjaga serta sang penguasa Citarum. Dahulu kala, masyarakat setempat mempercayai akan adanya sosok siluman berbentuk ular atau naga yang mendiami sepanjang aliran Sungai Citarum. Konon, siluman ular ini ada dan bersemayam di Citarum sudah berabad-abad lamanya, sehingga Sungai Citarum menjadi tempat atau rumah baginya, yang sekaligus ia menjadi penguasanya. Selain siluman ular sang penguasa Citarum, ada juga sosok legenda sang penjaga Citarum, yaitu Raden Kalung Bimanagara. Siapakah dia dan bagaimana keterkaitannya dengan siluman ular sang penjaga Citarum? Konon menurut cerita, Raden Kalung adalah putra Raden Nata Direja atau Syekh Abdul Manaf. Raden Nata Direja termasuk salah satu keturunan dari Raden Wangsa Naga Kusuma atau yang lebih dikenal dengan nama Adipati Ukur. Sejak dari kecil, sekitar umur 7 tahunan, Raden Kalung Bimanagara sudah berbeda dan memiliki kemampuan yang menonjol dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Selain dibekali ilmu kesaktian dari orang tuanya, ia pun gemar mencari ilmu dan belajar ke berbagai guru di berbagai daerah, baik ilmu lahir maupun ilmu batin. Raden Kalung mempunyai kebiasaan melakukan tapa brata yang sudah ia lakukan sejak dari kecil. Beranjak dewasa, saat Husu bertapa di tempat yang tak jauh dari sisi Sungai Citarum, tiba-tiba ia dihampiri seekor ular besar. Pada awalnya, Raden Kalung ini mengira ular tersebut adalah ular biasa. Namun, seketika sang ular pun berubah semakin besar dalam bentuk kepala berubah menyerupai naga, lengkap dengan mahkotanya. Ular yang menghampiri Raden Kalung tersebut ternyata siluman ular sang penguasa Citarum. Ia sedang menguji Raden Kalung yang sudah berani datang dan bertapa di wilayahnya tanpa izin. Mengetahui ular tersebut adalah ular siluman, Raden Kalung tidak sedikit pun takut dan goyah dalam pertapaannya. Melihat Raden Kalung yang tetap tenang dan tidak takut sama sekali, sang siluman ular pun langsung melancarkan serangan kepada Raden Kalung dengan berkali-kali menyemburkan bisanya. Namun, serangan itu tak kunjung mendapatkan perlawanan dari Raden Kalung. Ia tetap saja fokus dalam bersemedinya. Setelah serangan bisa yang berkali-kali disemburkan sang ular kepada Raden Kalung, tak sedikit pun melukai tubuhnya. Semburan bisa sang ular luntur dan luluh dengan sendirinya sebelum mengenai tubuh Raden Kalung. Sang ular pun semakin penasaran. Setelah serangan bisanya tak berhasil, tak lama kemudian sang ular pun membelitkan tubuhnya ke Raden Kalung. Sekuat tenaga dan semua kemampuan yang dimiliki siluman ular melilit Raden Kalung. Meski demikian, masih saja Raden Kalung tak kunjung melawan. Ia tetap duduk, tak bergeming, bersemedi di atas batu. Badan Raden Kalung tak bergerak sedikit pun meski berkali-kali ia diserang. Tubuh Raden Kalung seolah terlindungi cahaya putih yang bisa membentangkan serangan siluman ular tersebut. Setelah beberapa lama, siluman ular yang awalnya tampak ganas malah lunglai dan terjatuh di hadapan Raden Kalung. Ia sudah tak sanggup menyerang dan menandingi kesaktian yang dimiliki Raden Kalung. Seraya mengaku kalah dan memohon ampun kepadanya. Ia pun bersumpah akan menjadi pengikut dan mengabdi kepada Raden Kalung. Setelah itu, ia pun berubah menjadi sebuah benda pusaka konon. Benda pusaka jelmaan siluman ular inilah yang menjadi senjata pegangan Raden Kalung yang bernama pusaka Sang Hyang Wiratloka. Kehebatan dari pusaka Sang Hyang Wiratloka, ia tuh memiliki kekuatan yang sangat besar dan bisa berubah menjadi wujud seekor ular. Konon, selain dijadikan senjata dalam pertempuran melawan musuh, pusaka itu yang digunakan Raden Kalung untuk menjaga Sungai Citarum.
Ada lagi selain dari siluman ular dan Raden Kalung, ternyata ada lagi nih misteri di Sungai Citarum, yaitu mengenai Munding Dongkol yang merupakan siluman kerbau yang sudah cukup bikin kita merinding. Munding Dongkol tuh bukan tanpa sebab. Siluman ini tuh menjadi penunggu Sungai Citarum. Warga setempat masih mempercayai cerita turun-menurun dari sesepuh atau nenek moyang mereka mengenai cerita keberadaan siluman-siluman yang menjadi penunggu dan berada di Sungai Citarum. Bukan hanya keberadaan dua siluman kerbau dan ular, kemunculan ikan aneh yang berbentuk tak lazim dengan panjang yang melebihi ikan pada umumnya yang berada di Sungai Citarum. Dengan panjang 1,8 meter dan berat 90 kg, terdampar di bantaran sungai, tepatnya di bawah jembatan Bojong Soang, Bandung Selatan. Sehingga warga pun mengira dengan adanya kemunculan ikan aneh tersebut adalah ikan siluman yang akan membawa pertanda buruk. Namun setelah diselidiki dan dicari tahu ikan aneh yang berada dan muncul di Sungai Citarum tersebut, bahwa ikan tersebut bukan merupakan ikan siluman seperti apa yang warga sekitar duga. Sebenarnya jenis ikan tersebut adalah bernama ikan kancra atau dengan bahasa latinnya Araviana bidas. Jadi tentang isu yang tersebar tentang ikan siluman yang memiliki ukuran besar dan berat yang mencapai 90 kg merupakan ikan aneh yang muncul di Sungai Citarum bukan merupakan siluman ikan, tapi ikan tersebut adalah ikan kancra yang mati dan terlihat di Sungai Citarum. Kisah Raden Kalung dan beberapa cerita siluman kerbau dan ikan kancra tersebut adalah sekian banyak cerita yang membuat Sungai Citarum bukan sekedar aliran air. Di bawah keindahannya ada legenda, mitos, dan nilai-nilai yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Apakah mitos ini hanya sekedar cerita rakyat atau ada kebenaran yang tersembunyi di baliknya? Pada akhirnya kepercayaan itu ada di tangan kita masing-masing. Yang jelas, Sungai Citarum bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga bagian dari budaya dan spiritualitas masyarakat Sunda. Mari kita jaga bersama-sama Sungai Indonesia, terkhususnya Sungai Citarum, agar terbebas dari limbah-limbah dan sampah-sampah yang dibuang oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Kita sebagai manusia harus menjaga alam agar tidak berbalik menyerang kita di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Jika kalian punya cerita horor atau pengalaman tentang Sungai Citarum atau mitos lainnya, tulis di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Selalu ada cerita di balik setiap tempat. Mari kita telusuri bersama.